Shalom teman-teman. Shalom. Kembali lagi kita akan memulai ibadah yud kita. Kita juga berdoa supaya wabah ini cepat-cepat selesai sehingga kita dapat kembali beribadah bersama-sama tentunya setiap hari Sabtu ya. Jangan lupa teman-teman. Baik, kita akan segera memulai ibadah yud kita. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah kemuliaan kami Tuhan, Allah kekuatan kami Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Mari urapi kami hamba-Mu Tuhan. Mari urapi juga Tuhan anak-anak muda yang menyaksikan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Roh Allah bekerja di hati dan pikiran kami Tuhan, mengubahkan kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah segenap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat di tengah-tengah ibadah kami Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamanya Tuhan.
kami mengucap syukur Tuhan buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Tiada pernah Kau ingat lagi setiap kesalahan dan dosa kami Bapa. Engkau Bapa yang senantiasa memberikan pengampunan-Mu ketika kami datang sujud menyembah Tuhan. Mengakui setiap dosa-dosa kami Bapa. Kami sadari Tuhan, kami boleh ada saat hari ini, kami boleh layak melayani Tuhan semua karena anugerah-Mu Bapa yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar sebagai anak-anak muda. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Engkau Allah melawat kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian, terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhi. Oh haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhi. Oh sukacita surga, sukacita surga nyata menuhiku. Sukacitamu Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari setiap anak-anak muda, mari fokuskan pikiran untuk mendengar suara Tuhan. Ini saatnya kita mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita. Terima kasih Bapak. Oh, haleluya Tuhan, kami rindukan Engkau. Haleluya. Abba Bapa Yesus, Abba
Bapa di sorga, kami bersyukur pada malam hari ini atas segala berkat-Mu, kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bisa ibadah, kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bisa hadir di rumah-Mu malam hari ini dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan yang dari Tuhan. Maka malam hari ini Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, memenuhi kami pada malam hari ini untuk membimbing kami, mengajari kami untuk mengerti dan memahami tentang kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua anak-anak-Mu youth dimanapun mereka berada pada malam hari ini, dan terkhusus juga yang hadir di gereja. Tuhan berkati Bapa di surga, biarlah semua kami mengalami lawatan Tuhan, mengalami kesembuhan dan mengalami kemenangan yang dari Tuhan melalui firman pada malam hari ini. Sehingga kalau ada yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bapa di surga, inilah hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi, Engkau memberkati, Engkau membimbing dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu hanyalah alat-Mu, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang berbicara kepada kami malam hari ini melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur surga. Haleluya, amin. Ya, salam buat kita semuanya. Sekali lagi kusapa kita semuanya, salam. Apa kabarnya? Pasti semua sehat-sehat kan? Amin. Ya, kita sudah lama tidak bertemu, hampir kurang lebih 3 bulan di ibadah youth. Tapi malam hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin ya. Ya, kita akan belajar firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk kita pada malam hari ini, yaitu tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, sekali lagi tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Alkitab menyatakan kepada kita, menubuatkan, memberitahukan keadaan manusia pada zaman akhir, yaitu supaya kita mempersiapkan diri, jangan terkecoh dan jangan tersesat sebagai anak Tuhan, sehingga kita terpengaruh dengan sikap mereka, sehingga kita terpengaruh dengan keadaan mereka, karena kita tidak tahan melihat. Dan oleh karena itu maka firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita kuat, supaya kita bisa membedakan, dan supaya kita bisa mengambil sikap dalam situasi dan dalam keadaan pada zaman sekarang ini. Ya, kalau kita lihat kejadian yang sedang melanda bangsa kita sekarang ini, yaitu tentang virus corona. Dan apa yang dikerjakan oleh virus corona, yaitu dia buat kita malas ibadah. Ya, kalau kita lihat ibadah youth kita sudah kurang lebih, ya dalam 3 bulan ini kita tidak ibadah youth di gereja. Ya, kalian di rumah kan. Nah, tapi untuk itu malam hari ini saya kembali mengajak kita ya untuk bersemangat, tetap memuji Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah saja, tapi kita jangan lupa persekutuan kita dengan Tuhan. Untuk itu teman-teman yang saya kasihi, yang saya cintai, mari kita membuka Alkitab kita yang saya sediakan untuk kita dalam pembahasan malam hari ini, yaitu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Ya, saya bacakan untuk kita semuanya. Ya, judul perikopnya seperti judul kita malam hari ini, yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba-Mu. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berladang tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Teman-teman yang saya cintai, yang saya sayangi, pada malam hari ini dimanapun kita berada, baik ada di gereja maupun juga yang ada di rumah, saya membawa sharing firman Tuhan untuk kita malam hari ini, yaitu dengan tujuan supaya kita memahami keadaan kita di akhir zaman ini, sehingga kita tidak terkejut dan tidak kewalahan menghadapi kemajuan yang kita hadapi saat ini, terutama dalam kenakalan. Ya, karena kemajuan sebuah bangsa itu ditentukan oleh generasi yang ada pada saat itu, dan juga kehancuran sebuah bangsa ditentukan juga oleh generasi yang ada pada saat itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kan sedang berada di zaman yang sekarang, yaitu kalau di dalam pemerintahan dikatakan oleh presiden kita dan juga seluruh kabinetnya mengatakan bahwa kita ini dalam keadaan Indonesia maju. Amin ya. Dan maka malam hari ini saya membawakan firman Tuhan ini supaya tujuan itu bisa tercapai, yaitu Indonesia maju. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengenal keadaan, ya, harus memahami firman Tuhan juga dalam memahami keadaan itu, sehingga kita bisa menempatkan diri sebagai anak Tuhan, sehingga tujuan itu bisa terwujud bahwa Indonesia akan maju. Majunya terutama di mana? Ya, setidaknya satu, di dalam bidang kerohanian. Saya yakin dan percaya kalau kita maju dalam bidang kerohanian, bangsa kita kuat dalam bidang kerohanian, 100% pasti akan tercapai tujuan itu, Indonesia maju. Kenapa? Karena kalau kita kuat dalam sisi kerohanian, apapun yang terjadi kita mampu menghadapinya. Karena kita anak-anak Tuhan yang sudah kuat di dalam kerohanian, kita bisa membawa bangsa kita kepada kemajuan. Tidak lagi korupsi, amin ya, tidak lagi bermalas-malas, melainkan kita jujur, melainkan kita antusias, karena kita sudah mengenal kebenaran. Jadi untuk itu kita pahami firman Tuhan malam hari ini seperti yang kita bacakan tadi, yaitu tentang keadaan manusia pada akhir zaman ini. Ya, kita membahas ya apa saja keadaan manusia pada akhir zaman ini, yaitu yang pertama, ya, firman Tuhan katakan ya, yang pertama katanya manusia itu cenderung mencintai dirinya. Ya, ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya. Ya, jadi saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak youth yang terkasih, jangan kita seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, yaitu mencintai diri kita sendiri. Kalau dalam keadaan sukar, dalam keadaan genting, kalau kita mementingkan diri sendiri, percayalah kita akan binasa. Tetapi kalau kita bergandengan tangan, bersama-sama maju menghadapi keadaan yang sukar, saya dengan percaya kalau Allah beserta kita, kita akan sanggup melewatinya. Jadi saya mau menceritakan ini sama kita supaya kita bisa membenahi diri kita. Dan yang kedua, seperti apakah keadaan manusia pada akhir zaman itu? Yang kedua yaitu manusia menjadi hamba uang. Kalau kita renungkan saat ini, bahkan dunia sedang dilanda dengan persaingan. Dan apa penyebabnya? Yaitu dengan mencari uang. Semua orang berlomba-lomba mencari uang.
Bahkan mereka rela meninggalkan Tuhan demi mengumpulkan uang. Maka teman-teman yang saya cintai, saya berharap kita tidak menjadi hamba uang, tapi melainkan kita menjadi hamba Allah. Kita betul-betul memahami panggilan kita, yaitu menjadi pelayan Tuhan, memberitakan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Dan yang ketiga, manusia pada akhir zaman itu yaitu mereka menjadi pembual, sombong, dan menjadi pemfitnah. Ya, siapa yang sering nonton sinetron atau nonton TV? Kalau kita lihat film-film sekarang ini adalah film-film bergengsi, anak SMA, ya kan, istri galang, ganteng-ganteng, ya kan. Jadi semuanya bergengsi. Dan apa yang diajarkan oleh film itu, yaitu tentang kehebatan. Tapi kehebatannya secara dunia, bukan secara rohani. Terus kalau kita lihat juga survei keadaan anak-anak muda sekarang ini, ya, mereka suka nongkrong. Iya, kalau nongkrong mereka hal-hal yang benar, tetapi kalau nongkrong mereka hal yang jahat. Ya, pernah saya tanya kepada teman saya yang melayani di Tanjung Kusta, ya, dan isi Tanjung Kusta itu katanya anak-anak muda, ya, katanya kurang lebih isi penjara itu paling tidak 75% anak-anak muda yang sebaik-baik dengan kita. Kenapa mereka bisa masuk ke situ? Mereka menyombongkan diri, melawan Allah, tidak mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi saya berharap kita jangan seperti itu. Dan yang keempat, keadaan zaman manusia pada akhir zaman yaitu suka memberontak, yaitu pertama kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ya, saya juga pernah membawa ibadah di SMP, di SMA, dan juga di SD, terutama di sekolah kita di Cahaya Bangsa di tempat ini. Ya, kalau saya selidiki perbuatan anak-anak itu, cenderung mereka suka memberontak. Ketika ada orang tua mengantar dia ke sekolah, lalu orang tuanya berkata, hari ini kamu tidak dapat uang jajannya karena mama tidak bawa uang. Lalu apa yang dia katakan? Mama begitu, selalu lupa bawa uang. Mama tidak peduli sama saya, mama tidak sayang sama saya, mama tidak kasihan melihat saya, teman-teman saya jajan, tapi saya tidak jajan. Akhirnya dia merengek-rengek, dia marah sama mamanya, dan sehingga sampai dia cakap kotor sama mamanya. Dan saya melihat di situ sebuah pemberontakan terhadap orang tua, dan itulah menggambarkan pada kita sikap yang tidak baik yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, yaitu manusia itu suka memberontak, tidak tahu berterima kasih kepada orang tua, malah dia cakap kotor sama mamanya. Jadi teman-teman, kalau ada kita seperti itu, kita kurang menghargai orang tua kita, mari kita bertobat. Karena orang tua itu adalah pengganti Tuhan yang dilihat mata di dunia ini. Berkat orang tua itu sangat luar biasa buat kita kalau kita menghormati orang tua. Untuk itu saya berharap kita juga harus menghormati orang tua kita. Terus yang kelima, yaitu tidak memperdulikan agama. Ya, ini bukan hal yang asing lagi bagi kita. Ya, sebelum corona kita buat ibadah yuk di tempat ini. Ya, dan paling banter kita banyak itu udah jago 50 orang yang datang malam minggu, datang ibadah di gereja. Selebihnya kemana? Ya, ada yang bermalam minggu, pergi jalan-jalan ke taman, ke kafe, ke klub. Ngapain? Yaitu bersenang-senang, menikmati masa muda.
Tapi saya mau mendorong kita sebagai anak Tuhan malam hari ini, marilah kita menyadari keadaan kita, karena hal itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Memang di saat itu kita menikmati kenikmatan yang luar biasa, tetapi waktunya hanya sesaat. Tetapi kalau kita datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya kata saudara kita sebelah, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan umur yang panjang, mudah-mudahan kita mendapatkan kesuksesan dan berkat yang melimpah. Untuk itu mari kita peduli terhadap agama, ya, kita peduli terhadap kerohanian kita, supaya kita nanti kelak kehadiran Tuhan menjemput kita, kita sudah siap. Kita yang terangkat, bukan kita yang tertinggal. Jadi tujuan saya untuk menyampaikan ini kepada kita, supaya kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan dan juga kuat menghadapi akhir zaman. Ya, sekali lagi, adalah kita jangan tidak memperdulikan agama. Dan yang keenam, yaitu keadaan manusia pada akhir zaman, yaitu tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Betul sekali tentang firman Tuhan malam hari ini, yaitu manusia itu cenderung tidak mau mengasihi, suka egois, dan tidak mau berdamai, suka nuntut. Itu ciri khasnya. Nah, hati-hati kalau hal ini terjadi dalam diri kita, ya, berarti kita tergolong manusia akhir zaman. Kalau kita sudah rasa itu, mari kita sadar dan bertobat supaya kita jangan masuk neraka, ya. Dan yang ketujuh, yaitu suka menjelekkan orang, ya. Ini suka menjelekkan orang ini, ya, tidak hanya di kalangan orang-orang biasa saja ini terjadi, tetapi bahkan di dalam gereja juga terjadi. Juga saya pernah mengalami, saya mengaku dosa, yaitu tentang membicarakan pemimpin saya. Saya menjelekkan sebuah pelayanan, ya, saya bilang pelayanan itu kurang baik, ya, pemimpinannya, manajemennya kurang baik. Padahal saya ada di situ, seharusnya saya bertindak di situ, bukan menjelekkan. Saya harus berbuat dulu, baru saya menjelekkan. Kalau memang, ya, itu memang tidak bisa lagi diperbaiki. Tetapi kesalahan saya di situ, saya belum berbuat apa-apa, tetapi saya sudah menceritakannya. Jadi hati-hati teman-teman, ya, jangan suka menjelekkan. Tapi firman Tuhan katakan tidak ada hak kita untuk menghakimi, karena yang hak menghakimi itu adalah punya Tuhan. Tapi kita, apa yang kita lakukan adalah, ya, mengekang diri, menguasai diri. Kalau kita tahu itu tidak bagus, ya udah, berbuatlah yang bagus. Jadilah contoh dan teladan seperti perintah firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi teladan, hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Jadi kalau kita lihat kurang bagus, ya udah, bikin yang bagus supaya hal itu dilihat oleh dunia. Pekerjaan kita itu bagus. Melalui itu nanti akan teruji dengan sendirinya. Terus yang selanjutnya, yaitu tidak dapat mengekang diri, garam, dan tidak suka yang baik, ya. Sekali lagi, tidak dapat mengekang diri, garam, dan tidak suka yang baik. Yang pengalaman saya terhadap teman-teman saya, ya, ketika ada sebuah tawaran perguruan bela diri, terus udah masuk dalam perguruan bela diri, lalu diajarkan ilmu kebal, tahan bacok, tahan tusuk, tahan bakar, bahkan tahan tembak. Lalu teman-teman saya ketika mereka mendengar itu, mereka dengan antusias, mereka mau, mereka semangat, karena mereka mendengar ada sesuatu hal yang mereka dapatkan yang membuat mereka bangga dengan hal itu. Di situ saya lihat kecenderungan teman-teman yang dikasihi Tuhan, yaitu kecenderungan belajar ilmu hitam itu.
Tetapi pada kenyataannya, memang di saat itu kita memang kalau kita dapatkan itu luar biasa. Tetapi pada endingnya, hal itu dikategorikan hal yang jahat. Kenapa? Karena membawa kita kepada hal yang buruk. Bisa kita jadi membunuh. Amin. Bisa kita jadi tidak suka yang baik, menganggarkan diri, jadi garam, ya, karena sudah dia belajar ilmu bela diri, terus dia dapatkan ilmu kekebalan, akhirnya dia tidak mau dinasihati, dia mau apa yang dia katakan itu yang dituruti. Itulah sifat orang yang cenderung belajar hal itu. Jadi ke teman-teman, kalau ada di antara kita seperti itu, mari kita bertobat, karena ujung-ujungnya tidak membawa kebahagiaan. Karena saya sudah mengalami sendiri. Saya bergelut di dunia itu kurang lebih sejak saya kelas 4 SD sampai saya tamat SMA. Saya bergelut di dunia itu, tapi ternyata hasilnya tetap nol, tidak membawa kedamaian. Semua orang benci dengan saya, semua menjadi musuh saya. Karena ketika saya sampai di suatu tempat, saya tetap menganggarkan kehebatan saya. Saya tidak menghormati, saya tidak menghargai. Apalagi kalau orang-orang sebaya saya suka menunjukkan diri kepada mereka. Karena pertama saya sudah belajar bela diri, yang kedua saya belajar ilmu kekebalan. Jadi saya berani punya kepercayaan diri terhadap itu. Tetapi setelah saya sadar, saya temukan kebenaran firman Tuhan, akhirnya saya lihat bahwa itu tidak ada artinya. Rupanya saya ini kosong, rupanya tidak ada apa-apanya. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada saya, jiwa saya semua merasa gemetar, tidak tahan mendengarkan firman Tuhan itu. Dan akhirnya saya mengambil keputusan. Saya dengarkan nasihat bapak saya yang mengatakan, kalau kau mau jadi orang hebat, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Selain itu tidak ada. Kalau kau temukan Yesus, maka kau mendapatkan ilmu di atas segala ilmu. Akhirnya saya penasaran itu. Dan ketika saya terima firman Tuhan itu, ketika saya merasa sebuah kegetaran di dalam jiwa saya, ya, akhirnya saya teringat dengan nasihat itu, yaitu hanya satu yang benar, yaitu mencari kerajaan Allah. Maka sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini, keadaan manusia pada akhir zaman itu yaitu tidak dapat mengekang diri, garam, dan tidak suka yang baik. Yang kalau kita belajar ilmu kekebalan, tujuannya selalu hal yang tidak baik, dan kita tidak bisa menguasai diri. Karena hanya bisa, yang membuat kita bisa menguasai diri hanya kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau kita dikuasai oleh ilmu hitam, kita tidak bisa menguasai diri kita, tetapi cenderung kita selalu dikuasai oleh emosi kita. Maka kita juga gelap, bahkan kita berani untuk melakukan dosa, yaitu membunuh orang. Selanjutnya, yang 10, yaitu suka mengkhianat dan tidak berpikir panjang. Itulah keadaan manusia pada akhir zaman. Suka mengkhianat dan tidak berpikir panjang. Ya, dia suka jalan pintas dan tidak bertanggung jawab. Hati-hati kita sebagai anak muda pada zaman sekarang ini. Kalau kita mau maju, kalau kita mau sukses, peganglah kepercayaan dan bertanggung jawablah. Jangan suka mengkhianat dan jangan suka berpikir pendek. Sekalipun capek, mungkin secara materi, secara kacamata dunia kita rugi, tetapi kalau kebenaran yang kita lakukan, kita pasti akan diberkati. Amin. Dan yang ke-11, ya, seperti apa keadaan manusia pada akhir zaman, yaitu yang ke-11, berlagak tahu dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sekali lagi, berlagak tahu dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, contohnya saja, ya, yang kecilnya, kalau kita disuruh berdoa, kadang-kadang kita tidak mau berdoa. Terus membaca firman Tuhan, jarang kita yang suka baca firman Tuhan. Apalagi beribadah,
Ya, disuruh beribadah, datang ibadah ke gereja. Ya, jarang yang sadar akan hal ini. Lebih suka dia pergi, ya, di tempat-tempat lain daripada dia datang beribadah kepada Tuhan. Itu artinya, ya, lebih suka menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Teman-teman, hati-hati kalau sikap ini ada pada kita. Jangan kita terbuai, tapi hendaklah kita menyadari, karena kata firman Tuhan, Allah sudah dekat, kedatangannya sudah dekat. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita. Sebaiknya kita menuruti Allah daripada kita menuruti hawa nafsu kita. Dan yang lebih berat, keadaan manusia pada akhir zaman, yaitu di poin 12 ini, yaitu secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sekali lagi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kadang-kala ini yang lebih sadis, kita yang sudah melayani di gereja seperti saya, pengkhotbah, terus pemimpin pujian, WL, singer, penari, pemain musik, ya, di waktu ibadah kita luar biasa, semangat, berapi-api. Tetapi setelah kita selesai melayani, kita memungkiri kekuatan. Kadang-kadang kita berbohong, ya, kita pacaran di luar batas, bahkan terjun di dalam perzinahan, pergaulan bebas, ya, padahal sudah melayani Tuhan. Artinya kalau kita melakukan hal itu, pasti kita melakukan perbuatan memungkiri kekuatan ibadah kita, memungkiri kekuatan pelayanan kita. Ya, kalau kita sudah seperti itu, hati-hati, kita tidak dapat apa-apa. Kita bukan menjadi berkat, melainkan kita menjadi batu sandungan. Karena hanyalah kita melayani itu bukan lagi urapan, kita melayani itu hanyalah kepintaran. Kita beribadah itu bukan lagi dalam hadirat Tuhan, tapi kita beribadah itu hanya sekedar ritual saja. Kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak bertemu dengan hadirat Tuhan. Kita tidak mengerti, akhirnya akal kita, pikiran kita tidak diubahkan, tidak diberkati, karena kita memungkiri kekuatannya. Jadi orang yang diberkati itu adalah orang yang menaati ibadah itu, orang yang menaati firman Tuhan itu. Maka ketika kita menaati, maka dia akan berkuasa atas kita. Jadi hati-hati teman-teman, ya, kalian yang suka berpacaran, ya, kalian yang suka bergaul, hendaklah kalian bisa memberikan batas, menguasai diri. Jangan seperti firman Tuhan ini, secara lahiriah kita melakukan ibadah kita, tetapi setelah itu pada hakikatnya sebenarnya kita memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Jadi jangan sampai terjadi hal itu dalam diri kita. Terus yang ke-13, yaitu mereka dikuasai oleh nafsu. Ini yang bahaya. Hati-hati kita dengan hal ini, kita jangan sampai dikuasai oleh nafsu. Terus yang ke-14, selalu ingin diajar, tetapi tidak pernah mengenal kebenaran. Ya, mari kita sadari hal ini. Seringkali kita pengen yang terdepan, pengen yang terhebat. Kita ingin semuanya lancar-lancar saja, tapi tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada dosa yang menghambatnya. Jadi hati-hati dalam hal ini. Kalau kita belajar, ya, misalnya baca firman, suka ngantuk, berarti ada dosa di situ. Kita tidak dapat kebenaran. Kenapa? Karena ya kita, ya, di poin 12 tadi mengatakan kita memungkiri kekuatannya. Kalau kita baca firman hanya sekedar baca firman, tapi kita tidak menikmati, merenungkan apa artinya, hanya sekedar baca. Kalau kita ibadah hanya sekedar ibadah, tapi kita tidak menikmati, meresapi hadirat Tuhan di ibadah itu. Jadi kalau sudah seperti itu, apa gunanya? Nah,
Maka mari kita bertobat dengan itu. Haleluya. Terus yang ke-15, suka menantang kebenaran. Ya, lebih suka mengikuti keinginan dunia daripada mengikuti kebenaran. Katanya jangan dendam, jangan membenci, tetapi suka dendam, suka membenci, suka memilih-milih. Ya, itu juga adalah sebuah gambaran keadaan manusia pada akhir zaman ini. Terus yang ke-16, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nah, inilah yang paling nyata dalam kehidupan kita, ya, yaitu akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Perhatikan, ya, iman mereka tidak tahan uji. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau bertahan di akhir zaman ini, pada persaingan yang begitu pesat ini, yang kita harus tahan uji. Iman kita harus bisa teruji. Tapi kalau iman kita tidak teruji, kita pasti akan terhalang. Yang Alkitab memberikan sebuah sejarah dan gambaran contoh bagi kita sebagai anak muda pada zaman ini, yaitu Yusuf. Imannya teruji ketika istri Potifar menggodanya, lalu dia tidak tergoda, tapi dia lolos dalam ujian itu. Artinya dia memang betul-betul berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada dalam dirinya. Juga hendaklah kita seperti itu. Kita bisa tahan uji, lolos terhadap ujian. Dan selanjutnya, poin yang ke-17, tidak pernah maju karena kebodohan. Mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, dunia melihat kebodohan dan juga kebobrokan akhlak mereka. Ya, akhirnya mereka tidak bisa maju karena orang tidak mendukung hal yang buruk. Jadi untuk hati-hati kalau kita juga ikut dalam hal itu. Misalnya contohnya melakukan ikut dalam klub pemakai narkoba, pencurian begal, pasti otomatis juga masyarakat tidak akan mendukung hal itu. Nah, kalau kita juga sempat seperti itu, berarti artinya kita juga tidak pernah mengalami kemajuan dalam diri kita. Ya, tujuan Indonesia maju, kalau hal itu terjadi tidak akan pernah terjadi. Jauh di dalam mimpi, karena kita mengikuti hal yang jahat, tidak ikut serta mengambil bagian dalam Indonesia maju. Nah, kalau sudah hal ini terjadi dalam lingkungan kita, dalam kota kita, atau mungkin di bangsa kita ini, hal itu keadaan manusia yang kita ceritakan, kita bahas, yaitu sebanyak 17 poin ini. Kalau hal itu kita lihat, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus malam hari ini? Sebagai hamba Tuhan, ya, firman Tuhan tadi kita baca, firman Tuhan berkata, yaitu katanya, jauhkanlah mereka itu. Dan lebih pasnya lagi kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat 33. Saya bacakan untuk kita, yaitu janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, kalau kita sudah lihat keadaan seperti itu tidak mendukung kerohanian kita jangan cemplung ke dalamnya. Karena walaupun kita setinggi apapun ilmu kerohanian kita, kalau kita hanya seorang diri, kita akan pasti lemah. Pasti kita ikut lambat laut kita akan terhanyut dalam sikap mereka. Jadi saran firman Tuhan untuk kita, dia katakan, jauhilah mereka. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti itu? Yaitu yang kedua, membenahi diri dengan cara, yaitu membangun iman kita yang mendekatkan diri kepada
Allah. Kita buka, ya, kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Apa kata firman Tuhan? Yaitu katanya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru kepadanya selama ia dekat. Selagi ada waktu bagi kita diberikan oleh Tuhan untuk mencari Tuhan, di kesempatan, marilah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai terlewatkan waktu itu, nanti kita menyesal sendiri. Untuk itu, ya, yang harus kita lakukan di situasi-situasi seperti ini, yaitu pada akhir zaman, yaitu kita harus membenahi diri kita dengan membangun iman kita, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kita cari Tuhan selagi dia bisa ditemui. Kita berseru kepadanya selagi dia bisa mendengarkan kita. Kalau sudah tertutup waktunya, sudah habis waktunya, maka sia-sia kita berjuang. Adalah kita seperti 5 gadis yang bijaksana, jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Amin. Nah, terus apalagi yang harus kita lakukan? Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tetap fokus pada panggilan kita, yaitu sebagai anak Tuhan, yaitu pelaku firman. Ya, amanat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia pergi naik ke surga, dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah tugas kita. Kita harus fokus pada tugas kita. Terus di Matius 6 ayat 33 tadi, yaitu mencari Tuhan dan juga mendapatkan kebenarannya. Maka semuanya itu Tuhan akan tambahkan kepada kita kalau sudah sempurna iman kita. Itulah yang harus kita lakukan menghadapi situasi pada akhir zaman. Sikap-sikap yang kita temukan di akhir zaman. Kalau kita sudah kuat di dalam iman, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, mudah-mudahan kita pasti akan selamat. Dan yang keempat, yaitu tetap berjaga-jaga. Ya, kita harus tetap waspada, tetap berjaga-jaga, menguasai diri kita. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan situasi dan keadaan seperti itu. Karena firman Tuhan juga menyuruh kita, yaitu berjaga-jaga. Di dalam Matius pasal 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13. Saya bacakan untuk kita. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang mungkin ada untuk saat ini, ya, keadaan kita, lingkungan kita bisa kita atasi, bisa kita menempatkan diri. Tetapi nanti kalau memang sudah waktunya diizinkan Tuhan yang sukar itu, ya bisa-bisa kita tidak bisa menguasai diri. Untuk itu, malam hari ini selagi Tuhan berikan kita kesempatan, mulai malam hari ini, mari kita membangun iman kita, berjaga-jaga seperti yang Tuhan firmankan, yaitu menjaga diri kita dari pergaulan kita, dari lingkungan kita yang tidak baik, adalah kita membawakan diri kita kepada keadaan dan lingkungan yang membangun. Contohnya di gereja, yang sudah melayani adalah terus melayani, yang setia beribadah adalah terus setia beribadah, suka baca firman adalah terus semangat baca firman, yang suka berdoa adalah terus semangat berdoa, dan yang tidak pernah mengalaminya adalah mengalaminya mulai malam hari ini. Amin. Apakah kita diberkati firman Tuhan untuk malam hari ini? Saya yakin kita semua akan diberkati. Untuk itu, sebelum kita berdiri semuanya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan, dan kami serahkan malam hari ini. Biarlah Tuhan itu berkuasa di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kuasa firman-Mu itu menguasai hidup kami, sehingga kami Tuhan mampu menangkis dan menghadapi keadaan manusia di akhir zaman ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi pengalaman bagi kami, menjadi tuntunan bagi kami untuk mempersiapkan diri kami
untuk menghadapi keadaan di akhir zaman ini. Tuhan tolong kami, teman-teman youth yang telah mendengarkan firman, berkatilah mereka, bahkan seluruh pendengar siaran ini Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Hamba-Mu terbatas menjelaskan, Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu, tetapi Engkau Roh Kudus tidak pernah terbatas. Biar Tuhan Engkau yang menjelaskan di hati mereka satu persatu dan membangun iman mereka sampai mereka dewasa dan menuruti firman-Mu, menjadi orang yang taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkau harapan kami, Engkau sukacita kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan bekerja, berkuasa, bertindak selanjutnya. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada surga. Haleluya, haleluya, amin. Salam. Pengumuman untuk kita pada malam hari ini. Yang pertama, besok kita di gereja sudah bisa ibadah. Ya, gelombang pertama jam 8 dan gelombang kedua jam 11. Jadi untuk itu teman-teman, saya mengundang kita semua untuk bisa datang besok ibadah di gereja kita. Dan yang kedua, kalau kalian mau berikan juga persembahan, ada nomor rekening di layar, ya silahkan ditransfer di situ. Tetapi himbauan dari sini, ya pengumuman ketiga, tetaplah semangat untuk beribadah, tetap semangat baca firman Tuhan, tetap setia berdoa kepada Tuhan supaya kita kuat dan iman kita dibangun di akhir zaman ini. Dan pengumuman selanjutnya, jangan lupa subscribe terus lonceng channel ini untuk mendukung pelayanan kita di gereja ini. Itu saja pengumuman untuk kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan dalam ibadah dan pelayanan kami pada malam hari ini yang telah kami lakukan. Tuhan, curahkanlah Roh-Mu atas kami, penuhilah kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepada firman-Mu. Tuhan, berkatilah teman-teman youth semua dimanapun mereka berada, baik yang hadir di gereja malam hari ini maupun juga yang mengikuti siaran ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus menolong, menghibur, menguatkan dan membimbing mereka, sehingga mereka Tuhan tidak jatuh dalam pencobaan, sehingga mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, dalam situasi keadaan manusia di akhir zaman, tapi melainkan Engkau bimbing mereka, Engkau sertai mereka dengan seturut firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Pakailah mereka untuk urapi mereka, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati kota kami, terlebih Tuhan berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, berkati keluarganya, istri dan anaknya. Begitu juga wakil dan seluruh kabinet, para menteri-menteri. Engkau berkati Bapak di surga, seluruh gubernur, juga wali kota, bupati, camat, lurah, dan seluruh jajaran pemerintah. Engkau berkati Bapak di surga, dan juga terkhusus seluruh menteri kesehatan dan keuangan. Tuhan berkati, dan seluruh tenaga medis. Tuhan berkati, kuatkan mereka, berikan mereka iman, dan juga seluruh kabinet pertahanan Bapak di surga, keamanan bangsa kami ini, yaitu baik Polri dan juga para anggota TNI. Tuhan berkati Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Lautan. Tuhan berkati serta urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya mereka mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan urapan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Engkaulah harapan kami, Engkaulah sukacita kami. Inilah kami anak malam hari ini. Kami akan pulang, kami akan percaya, kami tidak pulang sendiri, tapi kami bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan Yesus, untuk menyertai kami, bersama-sama mendorong kami untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kami sampai ke rumah kami dengan masing-masing dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi kita untuk menyinari kita, dan Roh Kudus-Nya turun atas kita untuk menolong, memimpin kita, menyertai, menghibur, menguatkan kita untuk melakukan firman Tuhan, memberi kita keberanian untuk menjadi saksinya mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita yang mana permai. Yang telah diberkati Tuhan malam hari ini, sama-sama kita katakan